buat kami tidak menganggap ini sebagai domain dari NU. Karena demokrasi itu tiangnya atau pondasinya adalah partai-partai politik. Ini silakan. Dari bawah. Ya, selamat siang Bu, sama saya Hilda dari TV One. Ini sebenarnya agak out of topic sedikit dari pendidikan dan lain-lain. Ini mengenai putusan MK yang baru aja diputuskan sama MK terkait dengan presidential threshold. Nah, tanggapan Bu Siani sebagai ketua PBNU ini, NU ini kan dikenal sebagai ormas Islam terbesar. Nah, kira-kira tanggapan mengenai presidential threshold itu seperti apa Bu? Pertama-tama saya kira perlu dipahami ya bahwa posisi NU dan warganya di dalam hal ini kan hanya sebagai pencoblos. Kalau kita diberi kesempatan nyoblos, kita nyoblos itu aja. Nah, soal siapa yang boleh nyalon atau tidak, ini kan domain dari aktor-aktor politik kelembagaan, ya, yaitu partai-partai, DPR, ya, dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini perdebatan yang cukup lama dan sekarang kebetulan sudah menjadi keputusan MK. Ya. Pasti MK di dalam membuat keputusan ini punya nalar konstitusionalnya sendiri tentang apa yang menurut MK lebih konstitusional. Ya. Nah, sementara di sisi lain, saya kira aktor-aktor politik ini dan terutama para pemimpin politik kita mempunyai visi tentang bagaimana konstruksi politik Indonesia ke depan harus diciptakan supaya ada keseimbangan antara tuntutan demokratisasi dan efisiensi manajemen politik nasional. Ya. Kita tentu tidak hanya berpikir pokoknya asal demokrasi dengan mengorbankan katakanlah sistem politik yang tidak efisien gitu ya. Tentu tidak, ya. Tapi harus ada perimbangan tentang hal itu. Saya kira ini menjadi gagasan dari para pemimpin politik. Nah, buat kami tidak menganggap ini sebagai domain dari NU. Karena demokrasi itu tiangnya atau pondasinya adalah partai-partai politik. Jadi ini domain dari partai-partai politik. Ya, demokrasi kita demokrasi melalui partai-partai politik. Maka pertama-tama bagi kami saya kira bahwa partai-partai politik itu harus diberi kepercayaan untuk membangun konstruksi demokrasi Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya. Karena tidak mungkin demokrasi bisa berjalan tanpa partai-partai politik yang dipercaya oleh rakyat. Nah, kita butuh partai politik yang kuat dan kita butuh adanya kepercayaan atau trust dari rakyat kepada partai-partai politik ini sebagai jembatan yang menyambungkan aspirasi dari rakyat ini kepada agregasi politik di tingkat negara dan pemerintahan.
Ya, nah sekarang sudah ada keputusan MK seperti itu. Nah, tentu selanjutnya ya tergantung bagaimana lembaga-lembaga politik yang ada, mulai dari partai-partai, DPR, MPR, pemerintah di dalam merespon keputusan MK ini dan sampai kepada bagaimana nanti implementasinya di dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan presiden itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Soal libur ini yang libur apa gitu loh. Sekolah, kalau sekolah itu sekolah yang mana? Nah, ya sekolah formal yang libur kan, selama 9 penuh. Jadi ya wacana, tapi kita udah pernah sekolah libur 9 penuh itu dulu sudah pernah. Tidak libur juga sudah pernah. Ya, dan kita sudah tahu apa yang kemudian bisa dilakukan selama liburan itu, sehingga saya kira ada evaluasi lah sejauh mana waktu libur selama Ramadan itu bisa memang lebih bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Nah, maka menurut saya tergantung libur itu diisi apa. Kalau suruh libur, suruh tidur di rumah saja kan ya itu tidak seperti itu yang kita inginkan toh. Karena kenyataannya sekolah sambil puasa juga enggak apa-apa, itu sudah kita coba juga enggak apa-apa. Nah, kalau libur itu selama libur disuruh apa, itu masalahnya. Ya. Nah, ini yang saya lihat selama ini belum pernah ketemu model yang bisa diandalkan. Ada dulu pernah dicoba misalnya anak-anak sekolah itu disuruh ikut traweh, lalu minta tanda tangan imamnya, hal begitu untuk supaya beribadah lebih tekun misalnya begitu. Tapi apakah itu model yang juga bisa kita andalkan? Ini tergantung, sebetulnya ya tergantung kerangkanya ini kita mau suruh apa anak-anak sekolah ini gitu, selama Ramadan itu gitu. Nah, kalau di pesantren itu ya malah Ramadan itu lebih banyak ngajinya daripada di luar Ramadan gitu. Kalau di luar Ramadan itu ngaji paling-paling sehari 3 kali kalau pesantren rasional itu ya. Ba'da subuh, waktu duha, kemudian habis maghrib atau habis isya. Tapi kalau Ramadan itu sehari bisa 6-7 kali ngajinya itu. Bisa sampai jam 12 malam menjelang sahur baru selesai. Jadi menghabiskan, karena idenya adalah memanen barokah sebesar-besarnya dari bulan Ramadan ini, sehingga ngajinya malah diintensifkan supaya barokahnya bisa dapat lebih banyak. Itu kalau pesantren ya. Nah, anak sekolah ya mungkin baik libur penuh sebulan, tapi disuruh apa? ini dulu, ini yang harus dibangun dulu. Ramadan itu digunakan untuk apa bagi anak-anak sekolah ini gitu. Apalagi kalau kita ingat dengan anak-anak sekolah yang non muslim gitu. Nah, apakah yang non muslim ikut libur gitu? Nah, kalau ikut libur disuruh apa? Ramadan non muslim itu kan juga harus dipikir gitu loh. Jadi ini bukan hanya soal libur tidak libur, tapi libur untuk apa gitu. Nah, ini yang harus dibangun modelnya. Sudah pernah dicoba, tapi kami lihat selama ini belum ketemu model yang jelas ya, yang bisa kita andalkan.